Bangsa ini pernah dijajah ratusan tahun lamanya, dan itu membuat kita marah. Tetapi mari jujur, berapa lama hati kita sudah dijajah dosa, dan kita tetap tenang-tenang saja. Kita bersorak karena bendera merah putih berkibar, tetapi berapa banyak dari kita yang masih hidup sebagai budak kuasa gelap tanpa pernah melawan? Apa gunanya merdeka di bumi kalau jiwa saudara masih terikat di neraka? Halo, Shalom umat Donald. 80 tahun lalu bangsa ini berteriak satu kata yang mengguncang dunia. Merdeka! Penjajahan asing pergi, bendera kita berkibar, dan bangsa ini bebas menentukan nasibnya sendiri. Tetapi mari kita jujur, apakah kita sungguh-sungguh merdeka? Bukankah kini kita sedang menghadapi bentuk penjajahan baru? Bukan oleh senjata tetapi oleh roh zaman ini. Jika dulu Belanda dan Jepang menindas dengan kekuatan militer, kini dunia menindas dengan ideologi, materialisme, konsumerisme, pornografi, budaya hedonisme, bahkan sistem ekonomi global yang membuat bangsa-bangsa harus bergantung. Kita memang tidak lagi dijajah secara fisik, tetapi hati kita sedang dikolonisasi oleh kuasa gelap yang halus namun mematikan. Lihatlah kondisi nyata negeri ini. Korupsi merajalela, bukan karena kita dijajah bangsa asing, tetapi karena hati manusia diperbudak uang. Hutang negara yang menumpuk bukan hanya masalah ekonomi, tetapi tanda bahwa kita sudah menjadi budak sistem dunia. Generasi muda tenggelam dalam gadget, game, dan media sosial. Kehilangan arah, kehilangan identitas, dijajah oleh algoritma dan budaya instan. Ironisnya bangsa ini yang dulu berteriak melawan penjajahan asing, kini justru menjadi tawanan ideologi global yang membius. Cari uang sebanyak-banyaknya, nikmati hidup sebebas-bebasnya. Tidak perlu takut Tuhan. Ini bukan sekedar masalah sosial, saudara. Ini adalah kolonisasi rohani. Firman Tuhan sudah menubuatkan hal ini dalam Yohanes 8 ayat 36 dan Galatia 5 ayat yang pertama. Segala sesuatu ada dalam kuasa dunia ini, tetapi barang siapa tinggal di dalam Kristus, ia akan tetap merdeka. Inilah fakta kerasnya, bangsa boleh bebas secara politik, tetapi manusia yang tidak ditebus Kristus tetap budak dosa. Dunia menjanjikan kebebasan, padahal justru menjerat. Paulus berkata dalam 2 Petrus 2 ayat 19, mereka menjanjikan kemerdekaan, padahal mereka sendiri hamba kebinasaan. Itulah gambaran tepat bangsa ini, merdeka di atas kertas tetapi terjajah dalam batin. Lalu apa jalan keluarnya? Jawabannya hanya satu. Kristus harus menjadi proklamasi kemerdekaan yang sejati. Indonesia membutuhkan lebih dari sekedar pembangunan ekonomi dan demokrasi politik. Bangsa ini butuh transformasi hati. Kita harus kembali ke firman, menolak menjadi budak dunia, dan membangun generasi yang ditanam dalam identitas Kristus. Kemerdekaan sejati bukan berarti bebas melakukan apa yang kita mau, tetapi bebas melakukan apa yang benar di hadapan Allah. Jika gereja hanya ikut arus dunia, maka gereja pun sedang dijajah. Tetapi jika gereja berani bersuara secara profetik, hidup kudus, dan melawan arus, maka terang Kristus akan kembali membebaskan bangsa ini. Saudara, mari kita renungkan. Indonesia sudah merdeka dari kolonialisme asing, tetapi apakah kita sudah merdeka dari kolonisasi rohani? Hari ini kita diundang bukan hanya untuk mengibarkan bendera, tetapi mengibarkan salib Kristus dalam hidup kita. Jangan biarkan bangsa ini jatuh dari satu penjajahan ke penjajahan yang lebih halus. Jadilah generasi yang tidak hanya menikmati kemerdekaan lahiriah, tetapi juga hidup dalam kemerdekaan rohani. Sebab hanya di dalam Kristus, kemerdekaan itu nyata. Dan hanya di dalam Dia, kita bisa berkata dengan penuh kuasa, merdeka. Bangsa yang merdeka tanpa Kristus hanyalah bangsa yang menukar rantai besi dengan rantai dosa. Gereja yang kompromi dengan dunia bukanlah gereja yang merdeka, melainkan tawanan Babel modern. Jangan bangga karena Indonesia merdeka jika saudara sendiri masih menjadi budak hawa nafsu. Sebab kemerdekaan sejati bukan ditulis di atas kertas proklamasi, tetapi dimateraikan oleh darah Kristus di atas kayu salib. Tuhan Yesus mengasihi saudara. God bless you.